Saya lanjutkan lagi ya. Jadi waktu yang dibutuhkan buat benda tersebut bergerak dari poin A melalui B, C, D, E, ya dari A sampai E, waktu yang dibutuhkan bergerak itu namanya periode alami. Itu disimbolkan dengan TN di sini. Ya. Dan itu salah satu karakteristik yang penting kita pahami dari sebuah benda bergerak single degree of freedom. Waktu yang dibutuhkan untuk sistem tersebut untuk melengkapi satu siklus gerakan atau getaran mulai dari A, B, C, D, E. Kalau kita punya grafik seperti begini, tentunya bisa gampang kita lihat dari selisih waktu dari A sampai E itu bisa kita lihat kalau ada angka-angkanya, ya itu bisa kita lihat waktunya. Tapi kalau ada grafik ini tidak ada, periode alami tersebut atau natural period itu bisa dihitung menggunakan nilai ini 2V yang 3,14 sekian-sekian dibagi dengan omega n. Ya, yang omega n tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa omega n itu adalah akar dari K per M. Nah, kebalikan dari periode alami, natural period, itu ada yang namanya frekuensi alami. Frekuensi alami adalah jumlah getaran komplit yang diselesaikan dalam 1 detik. Jadi satuannya siklus per detik, atau disingkat sama hertz. Jadi kalau kita sudah tahu berapa periodenya, kita bisa hitung frekuensinya adalah 1 per Tn atau Wn per 2V. Dan Wn itu punya nama sendiri, itu akar K per M yang namanya adalah natural circular frequency. Satuannya adalah radian per detik. Jadi itu mengenai periode sama frekuensi. Misalkan saya gambarkan seperti untuk bisa membayangkan ya. Kalau ini adalah satu grafik, ini mulai dari detik 0, 1 atau 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 misalkan ya. Saya punya grafik seperti begini. Ini harusnya, nah katakan begini, ya tidak terlalu skala ya. Terus ada satu gambar lagi yang dia sedikit berbeda. Bentar. Yang katakan begini. Ya, ini berarti kalau misalkan satu gelombang seperti begini dia butuh 0,4 detik ya. Sementara yang ini satu gelombang itu butuh waktu, kalau ini skalanya saya cocokkan nih ya seperti begini. Ini 0,2 detik. 0,2 detik. Sebentar. 0,2 detik. Jadi berarti kalau yang benda A yang A ini satu gelombang itu 0,4 detik, kalau itulah periodenya ya. Kalau dia frekuensinya berarti dalam satu detik itu berarti nanti kurang lebih ada dua lebih atau 2,5 gelombang yang tercipta. Sementara kalau ini periodenya ini 0,2 detik, berarti dalam 1 detik ada 5 gelombang, dia 5 cycles per detik, kira-kira begitu perbedaan antara frekuensi sama periode alami. Nah, kita di bangunan lebih sering menggunakan istilah periode alami, natural period, untuk mendeskripsikan sebuah bangunan. Contohnya dua bangunan ini, bangunan yang sebelah kiri ini periode alaminya itu adalah 1,637 detik di arah horizontal, dan bangunan yang di sebelah kanan itu nilainya 2,9 detik. Berarti ini bangunan yang sebelah kanan ini Trans American Building ini namanya. Ini dia kalau dia bergetar, dia butuh waktu lebih lama untuk melengkapi
satu getaran, hampir 3 detik. Jadi kalau dia bergerak misalkan ini ke arah kiri, terus kembali ke arah kanan, terus ke kiri, terus kembali lagi ke semula, ini waktunya dibutuhkan kurang lebih sekitar 3 detik. Sementara yang di sebelahnya kurang lebih 2 detik ya. Ini ngomong-ngomong dapatnya dari mana? Ini khususnya yang Trans American Building ini, kalau kalian Google informasinya, itu di beberapa lokasi itu dipasangin sensor, dan saya di sini dipasangin akselerogram yang seingat saya ada beberapa tempat ya, di bawah juga ada, sehingga dia bisa merekam getaran bangunan ini ketika gempa terjadi atau ketika ada angin yang terjadi. Jadi sengaja dicatat untuk mempelajari perilaku bangunan ini. Nah, dari rekaman ini ketika beban yang bekerja sudah diam dan ada getaran alaminya, itu bisa kita ketahui berapa periode alami bangunan tersebut. Tapi di bangunan-bangunan lain itu memang ada sengaja digetarkan dan biasanya itu diletakkan di atas bangunan tersebut. Ada semacam vibration generator yang kalau kalian bayangkan itu seperti mesin cuci ketika dia masih proses memeras, mengeringkan, itu getarannya cukup kencang, itu diletakkan di atas bangunan, kemudian digetarkan, dan setelah mesinnya didiamkan, bangunan tersebut akan mengalami free vibration, dan selama dia mengalami free vibration tentunya direkam supaya melihat berapa pergerakannya. Dari situ nanti akan diperoleh waktu getar alaminya, natural period dari bangunan yang diobservasi tersebut. Nah, tujuannya untuk apa kita mengetahui ini? Ya, itu yang mungkin yang perlu saya diskusikan. Nah, itu kalau kita bayangkan atau kembali ke persamaan ini, bahwa Tn itu adalah 2V per omega n, ya. Dan omega n adalah akar dari K per M, ya. Kalau asumsinya masanya sama, ya, bangunan tersebut digetarkan misalkan tahun ini, asumsinya masanya sama, kekakuannya masih sama, terus kemudian terjadi suatu gempa dan ada kerusakan sedikit di bangunan tersebut, kemudian tentunya karena ada kerusakan itu K-nya akan berbeda, kekakuan bangunan tersebut akan berbeda. Dengan K yang berbeda, omega n juga akan berbeda. Ya, omega n akan berbeda sehingga periodenya juga berbeda. Jadi dengan kita mengobservasi periode sebuah bangunan, kita bisa tahu apakah bangunan tersebut memiliki kerusakan apa enggak dengan melihat pergantian periodenya, dan itu akan ada hubungannya pergantian, pergeseran dari atau pengurangan dari nilai K-nya. Atau masanya juga kita bisa tahu sebenarnya kalau kita tahu kekakuannya, kita bisa menghitung berapa perkiraan massa yang ada di bangunan tersebut tanpa harus menimbangnya. Kurang lebih kira-kira seperti itu kira-kira tujuannya, ya. Oke, kita kembali ke persoalan pertama yang kemarin sudah kita bahas, persamaan geraknya. Kalau kita lengkapin diskusinya, berapa sih frekuensi alaminya, periode alaminya, dan sirkular frekuensinya berapa untuk bangunan jembatan yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Namun ini sebentar saya rubah dulu, ini satuannya, ini masih dalam satuan Amerika. Kemarin kita supaya seragam kita menggunakan satuan yang ada di Indonesia. Ini dia nilai massanya dan kekakuannya dalam satuan Indonesia. Massanya sebesar 320,734 ton detik kuadrat per meter, sementara kekakuannya adalah 38.830 ton per meter. Sementara C di sini tidak ada nilainya, tidak dipertimbangkan. Jadi tujuan utamanya adalah mencari parameter-parameter tersebut ini, ya. Natural circular frequency ini sebenarnya adalah pengantar untuk kita bisa mencari kedua parameter lainnya, yang itu nilainya adalah akar dari nilai K dibagi M.
Natural period ini nanti dapatnya dari Tn ada 2V dibagi Wn yang kita peroleh. Sementara natural frekuensi kalau kita sudah dapat Tn itu adalah 1/, dari Tn yang kita peroleh. Jadi dengan demikian, dengan menggunakan nilai K seperti sudah terlihat, akar dari 38.830 dibagikan dengan nilai masanya 320,734. Nanti ini bisa kalian dapat, ini kurang lebih sekitar 11 radian satuannya per detik. Ya, jadi dengan nilai tersebut kemudian kita akan menghitung berapa periode alaminya. 2V yang 3,14 dibagikan dengan 11 WN-nya, ini dapatnya kurang lebih sekitar 0,57 detik. Apa artinya? Jadi jembatan ini kalau dia bergetar, untuk melengkapi satu getaran itu membutuhkan waktu 0,57 detik atau sekitar 0,6 detik. Dan dengan ungkapan lain, dalam 1 detik berapa sih dia lengkapin gelombang? Ini kurang lebih 1/3/4, 1,75 gelombang per detik atau satuannya hertz, ya. Itu kira-kira mengenai periode alami dan getaran, frekuensi alami dan periode alami dan circular frekuensi. Itu kita pahami dari undamped free vibration. Ini suatu parameter yang penting diketahui dari sebuah single degree of freedom. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kondisi yang lebih real, kenyataannya di lapangan, bahwa benda itu pasti akan memiliki damping, seberapa kecilnya pun dia memiliki damping. Sehingga getaran itu lama-kelamaan akan hilang pada waktunya, supaya karena damping tersebut. Jadi undamped free vibration itu sebenarnya itu tidak realistis, cuman itu memudahkan kita untuk memahami mekanismenya secara matematis, lalu kita lanjutkan kepada hal yang lebih realistisnya, yaitu damped free vibration. Untuk damped free vibration itu ada faktor Cu yang aktif sekarang di dalam persamaan tersebut ini. Ya, sementara gayanya juga tidak ada setelah gayanya sudah berhenti. Nah, ini menjadi tambahan yang membuat persamaan matematisnya lebih rumit sebenarnya. Untuk itu kita perlu melakukan beberapa penyederhanaan. Kalau misalkan persamaan yang pertama tersebut kita bagikan bagian ini dengan M, ini juga dengan M, ini dengan M, itu ini jadi mati, ya, jadi U double dot di depannya. Itu saya mungkin mulai dari sini. Ini berarti K per M, ya. K per M itu kan WN kuadrat, ya kan. Kalau kita tahu sebelumnya kan WN itu akar dari K per M. Jadi kalau kita buat dia jadi K per M, itu kan WN kuadrat. Itu terminologi yang diperoleh dari sini. Dan kemudian kita sedikit menggantikan ini dengan satu simbol, ini namanya Xi. Ini Xi ini damping ratio, ya, damping ratio yang itu dapatnya itu membandingkan dengan nilai C, ya, nilai C yang ada pada sistemnya dibagikan dengan nilai damping kritikal yang diperoleh dari nilai ini, 2M dikalikan omega N. Jadi kalau tadi ini adalah C per M, sehingga dengan demikian damping ratio ini adalah C dibagi 2M omega N, ya. Omega N. Nah, yang kita butuhkan adalah C dibagi M tadi, itu jadi Psi 2 Psi sebenarnya 2 Psi omega N, ya. Itu dengan ungkapan lain ini, sebentar saya rapikan ini 2 omega N, ya. Jadi itu yang digunakan ke persamaan ini.